Salatullah, salamullah. Tadi Udin Botak lewat ke sini dia. Kita ikuti saja. Sebenarnya kemana dia? Allah Tuhan Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ini kan hutan. Kenapa dia lewat sini? Jangan-jangan dia ini, lah ini jalannya. Ini jalannya benar. Tadi dia benar-benar ke sini atau ke sana. Tapi ini mungkin jalan-jalannya jalan tipu-tipuan saja jalannya. Ayo kemana men? Ikut mana tuh? Salatullah, salamullah ala Tuhan Rasulillah wa tukuli mujahidin lillah di akhir badrimu ya Allah. Oh ini begitu rindangnya. Tawassalna bismillah wa bil adi rasulillah wa tukuli mujahidin lillah di akhir badrimu ya Allah. Ini ada gubuk. Apakah ini, aku pernah ke gubuk ini dulu. Kalau tidak salah ini tempat gubuk, tempat gimbal dulu. Alhamdulillah aku sudah sampai. Baiknya aku istirahat dulu. Allahumma subhanallah, Allahumma. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Perjalanan waktu telah kita lewati sehingga Madatu sudah sampai ke pinggiran hutan larangan ini. Tapi tampaknya Udin tadi berlari kemari. Tapi tidak ada batang hidungnya. Kemana dia? Tapi jelas sekali bahwa dia terpukul dengan pukulanku. Tapi aku yakin sekali, beliau itu biasanya menyusul gurunya. Ya, Madatu tunggu saja. Biar gurunya juga tahu atas kelakuan beliau. Biar nanti dia paham kenapa aku tidak bisa memberikan pusaka ini. Jadi sudah barang tentu
aku tidak bisa memberikan pusaka ini, berarti tidak pas untuk diberikan kepada mereka. Karena kalau kita berjihad itu adalah lillahi ta'ala, bukan karena pusaka. Kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tapi ya mudah-mudahan gurunya bersama muridnya ini bisa sadar ya. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Apabila mereka sadar, maka tentu jalan terbaik yang akan mereka dapati. Seperti Madatu waktu itu. Madatu waktu itu rasanya tidak mau sadar lagi. Ya. Begitu kukuhnya Madatu ingin berbuat jahat, ingin menjadi orang ternama dengan membunuh bangrai, itu kata Madatu. Tapi apa yang terjadi? Semua itu mustahil adanya. Karena sejatinya kekuatan adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Tapi sosok pria yang pendekar yang aku bicarakan tadi itu memang benar. Sosok itu berpakaian putih-putih, ya, dengan rambut panjang. Tapi anehnya, kenapa dia bersama dengan golongan-golongan hitam. Allah. Kita harus tetap hentikan perjalanannya. Jangan sampai orang ini merajalela, dan setidaknya bukan kekayaan saja yang ingin dapatkan dari masyarakat. Nanti masyarakat diiming-imingi suatu kekuatan, ilmu kebal, ya, ilmu bisa menghilang, diberi semua sama Ki Codot. Dan apa ini? Oh, ini rupanya ada guru si Udin. Baiklah, kita bertemu. Yuyut. Oh, rupanya. Hey. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kau ada di sini? Apakah kau tidak mengetahui di mana langkah kaku si Udin? Tadi aku mengejar si Udin. Terus Uyut ini mencari kayu bakar. Ini begini Uyut. Jadi Udin botak itu muridmu kan? Muridmu itu memang sudah tidak benar Uyut. Jadi begini. Kadang-kadang ngomong aja. Udin botak itu sekarang ini pernah bertarung pada Madatu tadi. Karena dia mengetahui kalau Madatu ini ingin menyimpan pusaka-pusaka Madatu. Itu. Mana pusaka itu? Ini pusaka sudah kusiapkan. Tapi ingin kusimpan dan tidak akan pernah kuberikan kepada orang-orang seperti kalian. Bisa kau lihat. Alhamdulillah, ternyata Madatu bawa pusaka juga. Ya, pusaka ini tidak kau kuberikan. Maaf. Sekarang ini lagi keting-ketingnya. Justru. Kurangan ini Madatu. Ini adalah tasbih Wali Songo. Ini tasbih Wali Songo. Ini hanya sebagian yang ke bawah. Dan ini yang seperti Uyut nanti-nantikan moncong buaya putih. Mungkin kau akan tergiur. Dan ini kau tahu, ini adalah badar besi. Tahu Madatu ini banyak sekali pusaka. Dan masih banyak lagi batu-batu mustika yang di dalam ini. Alangkah baiknya kalau pusaka-pusaka itu satu-satu dikasihkan ke botak Uyut untuk berjihad. Jangan takut Uyut. Pusaka-pusaka ini tetap aku berikan kepadamu, ya. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya ada Uyut. Syaratnya gampang sekali. Wah! Nah, itu syarat nomor satu Uyut. Oh. Kalau tidak seperti itu, maka lucu. Tampaknya kekuatanmu sekarang melebihi dari segalanya. Kota larangan ini. Mana ilmu bebeh yang kau miliki? Aku ingin tahu. Itu cukup dengan mantra saja. Gap berugap, orang datang
di mana Datuk. Wah! Wah! Itu. Dengar ini. Kau sengaja ingin menguasai pusaka-pusakaku. Sudahlah. Kami ingin menguasai pusaka itu untuk berjihad, Datuk. Bukan untuk jalan yang jahat. Berjihad setiap Kau saja hari. tidak. Yang kau ucapkan setiap hari, berjihad. Kau tidak tahu apa arti berjihad. Hah? Kalau kau benar-benar berjihad, tidak perlu kau ingin mengambil pusakaku. Nah, Datuk. Karena di jihad nanti, karena rudal dari musuh itu akan berbahaya sekali kalau kita tidak meminta pusaka anti kebal. Benar sekali. Berarti kau ingin badar besiku juga. Saya dulu tentu. Uyut. Ingat Uyut. Di zaman seperti ini, marilah kita sama-sama mengayuh kebaikan. Ya. Ayolah. Sekecil apapun kebaikan, kita akan cari. Karena kebaikan itulah yang akan menolong kita nanti di saat kita meninggalkan dunia yang fana ini. Hari tadi pagi Uyut menyuruh Udin Botak mengawasi kau. Nah, itulah berarti Tapi- engkau yang menyuruhnya. Iya, ngapa? Itulah yang tidak benar, Uyut. Tapi anehnya kenapa dia belum kembali? Dia kabur, Uyut. Dia sudah bertempur dengan Mbak Datuk. Karena dia ingin mencuri Tidak mungkin dia pusaka bertemu Mbak. dengan kalian. Dia itu ini adalah baik. Uyut suruh minta pusaka kau itu Baik. untuk berjihad. Dia bukan meminta, tapi ingin merampas. Tidak mungkin Datuk. Udin Botak jarang merampas punya orang lain. Apalagi Sudahlah. seperti kau Datuk. Aku ingin menyembunyikan pusaka ini tadi. Ingin ku pendam di dalam tanah. Dan akan kujaga dengan mantra. Tapi ternyata dia melihatku. Syukur alhamdulillah. Dia mengetahui. Langsung aku ambil juga. Daripada Repot, kau mau disimpan dalam tanah. Kasihkan saja ke Uyut. Uyut. Uyut menjaganya nanti. jam 2 tadi malam. Di saat orang pada ingin bersahur. Tapi kenapa kau mengendap-endap dengan Udin Botak ke rumahku? Hah? Kau ingin mencuri pusaka? Jujur saja. Oh, pasti kau semua tahu ya. Untuk aku mengeluarkan ilmu kabut tunggalku. Sehingga kau tidak bisa melihat di mana letaknya pusaka. Untung ilmu kami. Gak datang. Tidak pakai semua. Ya, karena itu hanya ilmu sepele bagaimana tuh. Daripada kau simpan di dalam tanah, mendingan Uyut saja yang mau ke penggilingan. Uyut, kau dengarkan. Ya. Ada sanyak-sanyak leluhur kita dulu. Kemumu di dalam semak. Jatuh melayang seleranya. Meskipun ilmumu setinggi tegak. Tidak sembahyang. Tidak ada gunanya. Ini dan Wah! Wah! Keluar juga ilmu hukum. Wah! Kau. Kesal saja kau ini tuh. Bikin kesal kau ini. Asam kandis, asam gulunggu. Ketiga asam riang-riang. Kau akan menangis di pintu kubur. Karena kelakuanmu tidak benar. Hei, kelakuan Uyut seperti ini, gara-gara saudara kau itu, Siapa? Bung Laga ke barat. Kenapa? Kau menyumpah serapa Bung Laga. Bung Laga sekarang sudah tobat. Dia bekerja dengan Wesa, menghasut kami Hei, sehingga perlu kau ketahui saat ini. Asal kau melihatnya, seharusnya kau memahaminya. Sekarang Bung Laga di mana? Coba. Dia sekarang hanya mencetak genteng, mencetak bata. Dia berkuli dengan hasil 30.000 satu hari. Aku sudah menemuinya. Aku sangat kasihan pada dirinya. Tapi itulah kenyataan dunia. Dia sudah menerima semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat rezekinya pada Bung Laga. Ya, untung saja dia masih bekerja di genteng. Gimana dia di pemulung?
Tapi apa kasihan? Kalian tidak kasihan sama sekali dengan dia. Itu tobat. Dia sudah bertobat. Dia Tobat hanya tapi dia dengan penuh ketenangan. Karena aku dapat melihat sekali. Aku pernah melihat Mahesa pernah datang ke rumah dia dengan mengajak dia ke jalan yang hitam lagi. Tapi Bung Laga tidak menerimanya. Aku tidak akan pernah lagi mengikutimu. Itu Mana kata tuh? Bung Laga. tujuan kami dulu bersama Udin Botak ingin menghancurkan Mahesa dengan secara perlahan. Tujuan kami bukan untuk bidang kejahatan. Alhamdulillah. Tapi karena asal dari Bulaga, kami seperti inilah. Tapi alhamdulillahnya aku berhasil mengajak Bung Laga ke dunia kebaikan. Untuk bisa menentukan jalan mana benar dan salahnya dalam kehidupan. Tidak seperti kalian ini. Sampai kapan kalian mengenal yang namanya kebenaran di muka bumi ini? Maka kalian, kami ini jahat. Nah. Maka kami tidak jahat. Uyut, mungkin ada engkau juga di belakang orang ini. Karena sudah dapat aku lihat. Di sini ada pendekar yang bernama Ki Codot. Dia dari golongan putih. Dia dari Gunung Arak. Dan dia sudah membantu orang. Tapi membantu orang dalam hal apa? Mereka menciptakan suatu kesugihan. Ada yang meminta ilmu kebal. Ada yang meminta ilmu menghilang. Ada juga yang meminta perhiasan emas, minta kaya, minta apa. Aku yakin kalian semua. Termasuk kau juga ingin minta mati. Dia, ya. Aku akan menghentikan semua ini. Ini suatu kemusyrikan. Silakan. Dia sudah bersekutu dengan setan. Ini semua Silakan. sihir. Kalau kau benar-benar pahlawan, kau hajar nanti ini dengan kekuatan super dia. Kau akan tumbang langsung Besok. Jangan masuk pahlawan kau. Besok selepas sholat subuh. Mungkin aku akan berangkat. Akan ketemu dia. Karena aku sudah bisa menerawang rumahnya. Rumah itu dinding bata. Ya. Dengan pintu 2. Aku dapat melihatnya. Hei, mana tuh? Ilmu Ki Codot itu ilmu dari Gua Naga. Aku tidak peduli. Maafkan aku. Apabila besok aku bertemu dengan Ki Codot. Oh, berarti kamu mau lagi ya? Ada 2 opsi yang aku ingin lakukan. 1 bertobat. Kedua mati. Apabila dia bertobat, maka dia tidak akan kubunuh. Tapi apabila dia tidak bertobat, maka dia akan kubunuh. Ingat. Mana tuh? Lebih baik mana tuh? Urus saja diri sendiri. Tidak usah ngurusin si Codot. Ingat, Kau akan nanti susah sendiri. Ingat. Mana tuh? kita hidup untuk menyenangkan orang lain. Dengan berputarnya arloji dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ingatkan itu. Kita pacu dalam kebenaran dan kebaikan. Niat Itulah pahala Abah yang Codot sesungguhnya. itu. Kau dengar? Niat Abah Codot itu membantu orang lain. Tidak mungkin. Karena di situ dia meminta 50 gram emas apabila ingin menjadi kaya. Apakah itu tidak gila? Sudah banyak orang yang sudah gila yang telah memberikan separuh hartanya, tapi dia tidak memiliki kekayaan. Yang apa yang dia dapatkan itu hanya semu belaka. Wajar mana tuh dia minta. Kalau permintaan terkabul, orang itu pastinya akan kaya raya. Sudahlah. Tidak Sudah. sebanding dengan Aku pemberiannya. sudah paham sekali. Apa yang kalian ciptakan hanyalah fata morgana. Itu hanya semu. Kau akan mati dengan Abah Codot. Aku akan mati. Wah! Oh, Aku tidak akan pernah gentar. Ingat ya. Abah Codot itu bukan ilmu yang bukan kaleng-kaleng, apalagi seperti kelengkeng. Oh begitu. Dan apa kau? Jadi kau pandang aku apa? Hanya di bawahnya. Kita lihat besok. Dari ini Pak, Kita lihat besok. kayak omong kamu tuh ya, kau ya. Ini mau lebaran. Daripada kau mengajar. Dia belum tahu dengan pukulanku. Pukulan yang kuberi nama cap rogo. Hah? Kalau aku sudah mengeluarkan cap rogo, apabila dibalik, maka dia akan hancur. Cap rogo ini akan berbahaya. Hey, Ingat, dia ada. Bang Rey sudah tahu dengan kekuatan dengan pukulan cap rogo. Apabila cap rogo ini kukeluarkan,
Gimana? Masih ada kekuatan. Saya menatu Uyut ini ya Hmm. ingin berjihad, membela umat Islam. Kalau kita ingin berjihad, maka berjihad sama saja dengan kita. Setiap kita sholat, apabila kau ingin sholat, maka tentu kau ucapkan lillahi ta'ala. Maka kalau berjihad, ucapkanlah lillahi ta'ala. Tanpa ada embel-embel pusaka ataupun apa. Hah? Oh, perlu bekal. Aku puasa ingin perlu bekal. Itu tidak bisa dibiarkan. Itu tidak lillahi ta'ala. Lihat, hutan ini. Hutan seperti mau gimbal. Itu kau kasai. Persetan dengan semuanya. Aku sangat tidak peduli dengan kalian. Kalau kau ingin pergi, silakan pergi. Kalau kau ingin pergi, silakan pergi. Kalau tidak, berarti kau ingin mati di ujung pusakaku. Ingat, aku tidak main-main. Uyut sekarang ini ya. Dari dulu pusaka-pusaka Uyut sudah dibuang semua. Karena Uyut tidak mau lagi. Kenapa kau ingin meminta pusakaku kalau kau membuang pusakamu sendiri? Inilah. Karena Uyut tidak mau lagi, itu musyrik. Dan kau ingin mengakaliku. Wah! Apabila aku tundukkan, kau akan mati. Ayo, tusukkan, tusukkan. Aku ingin lihat kekuatanmu. Tusukkan. Ayo. Maju, maju. Mana kekuatanmu? Ayo, silakan. Ingin tahu kekuatanku? Hah? Ya. Sudahlah Uyut. Pergilah sana. Hah? Udah nah. Carilah, mungkin dia bangkainya sudah ada kau ketemukan di sini. Karena dia kuhantam dengan pukulan cap rogo. Ini kau. Oh, salah. Sudahlah, ha? Apa lagi? Pantang bagi Uyut mundur, ha? Dan ingat, kukatakan kepadamu, tunggu aku di tempat Kicodot. Apabila kau memang mampu. Karena aku yakin sekali Kicodot ada di belakang kalian. Hei, persiapkan kain kafan. Baik. Baik, baik. Kami tunggu kau, ha? Baik. Allah Allah. Baiklah, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Ya, itulah kelakuan murid akan sama dengan gurunya. Inilah yang dikatakan orang. Inilah yang dinamakan orang. Orang yang tidak benar. Murid dan guru sama-sama bejatnya. Selalu memandang keburukan di sisi kebaikan. Dia anggap itu kebaikan. Dia anggap buruk. Tapi keburukan yang mereka lakukan, dia anggap suatu kebaikan. Ini sangat tidak benar. Dan ini sangat tidak dibenarkan. Mungkin Mandatu tidak bisa berucap lebih lama lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah besok Mandatu akan berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.